Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampurasun. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Gerakan Nasdem, wabil khusus Ketua dan Sekjen. Saya bilang apa tadi? Oh, Gerakan Rakyat. Ulangi. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Gerakan Rakyat. Wabil khusus Ketua Umum dan Sekjen. Tepuk tangan untuk Ketua Umum dan Sekjen. Kemudian seluruh jajaran Dewan Pakar, wabil khusus Ketua Dewan Pakar Profesor Zulfikar, dan semua saja para peserta kelas kader Gerakan Rakyat. Biasanya kalau nyebut Gerakan Rakyat itu nggak pernah pakai DPP, Pak. Gerakan Rakyat aja. Tahu-tahu sekarang ada DPP, ada DPW, DPD, DPC. Udah sampai C ya sekarang? Insya Allah ini awalan yang baik untuk tumbuhnya gerakan perubahan di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, saya dengar tadi pagi sudah ada beberapa sesi. Saya dapat tugas bicara tentang Indonesia. Dan gerakan rakyat ini tumbuh besar dari rakyat kebanyakan. Betul nggak teman-teman? Dari berbagai wilayah dengan semangat untuk Indonesia yang lebih adil. Dan bicara Indonesia yang lebih adil bukan sesuatu yang sederhana. Ketika kita bicara Indonesia yang lebih adil, sesungguhnya itulah cita-cita kenapa Republik ini berdiri. Republik ini berdiri dengan janji, kalau saya sering istilahkan. Saya bedakan antara janji dan cita-cita. Janji adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Karena janji adalah apa? Hutang. Karena itu janji harus tertunaikan. Kalau cita-cita itu sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita raih. Bila cita-cita itu tidak tercapai, maka kita revisi cita-citanya. Kita lakukan penyesuaian cita-citanya. Tapi kalau janji, maka dia harus ditunaikan, dia harus dilaksanakan. Kapanpun waktunya, dia harus dilaksanakan. Itulah sebabnya kami memandang ketika Republik ini berdiri, yang disebut sebagai 4 hal sebagai tujuan, kemudian 5 butir yang disebut akhirnya Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu tidak dipandang semata-mata sebagai cita-cita, tapi dipandang sebagai janji. Sebagai janji. Janji ini yang akan membuat kita semua punya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan, menunaikan, menuntaskan. Sesudah Indonesia merdeka, berapa tahun kita merdeka sudah? 80 plus. Apakah janji kemerdekaan itu telah tunai untuk setiap anak bangsa? Belum. Apakah perlu ditunaikan? Apakah perlu dituntaskan? Apakah siap untuk menuntaskan? Jadi kita punya tanggung jawab moral untuk menuntaskan. Terus sekalian, ketika Indonesia itu dipandang sebagai bagian dari diri kita, dan diri kita bagian dari Indonesia, maka
kita punya rasa tanggung jawab. Bila kita tidak memiliki rasa memiliki atas Indonesia, nggak akan diurusin. Karena itu saya berharap nomor satu bagi semua yang menyebut dirinya sebagai kader, yang menyebut dirinya sebagai pejuang keadilan, pejuang perubahan, tumbuhkan, bukan saja tanamkan, tapi tumbuhkan. Tumbuhkan perasaan memiliki atas republik ini. Perasaan mencintai atas republik ini. Ini republik ini milik saya. Negeri ini adalah negeri kami. Negeri kita. Karena itu kita punya tanggung jawab. Saya berikan analogi sederhana, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak punya rasa memiliki, maka kita tidak akan ikut membereskan. Analogi sederhana, ilustrasi. Kita tinggal di sebuah komplek yang ada tempat parkiran. Ada parkir motor, parkir mobil. Kalau kita keluar dari rumah, kita lihat mobil-mobil itu kotor, berdebu, mungkin ada bekas hujan. Lalu kita akan bersihkan mobil. Yang kita bersihkan mobil siapa? Mobil kita. Yang kita cuci motor siapa? Motor kita. Kenapa yang lain tidak dicuci? Kenapa? Orang lain, punya orang lain, bukan tanggung jawab kita. Yang kita bersihkan, yang kita cuci adalah mobil yang milik kita, motor yang milik kita. Kenapa? Karena akhirnya kita memiliki rasa memiliki tadi. Sehingga kita bersihkan, kita rawat. Yang lain ada motor, ada mobil yang berantakan, kita sambil tengok, nggak terawat betul mobil ini, nggak terawat betul motor ini. Tapi tidak kemudian kita turun tangan dan menyelesaikannya. Rasa memiliki itu menjadi penting. Karena itulah bagi kita semua yang menginginkan Indonesia lebih baik. Nomor satu, tumbuhkan rasa memiliki atas republik dan seluruh tanah air yang ada di dalamnya. Sehingga kita mau turun tangan, mau peduli. Lalu PR yang kita miliki besar sekali. Saya sampaikan agenda besar yang menurut kami harus kita sama-sama kerjakan. Kita ingin Indonesia kita ini utuh. Dan Indonesia kita ini memberikan kesempatan setara untuk semua berkembang. Disebut sebagai Indonesia, sebagai satu kesatuan, dia melewati beberapa fase. Seperti juga yang hadir di sini. Kalau boleh saya lihat acungan tangannya. Yang sebentar, jawab dengan acungan tangan nanti. Kita ini kalau ada sesuatu yang kata semoga, siap-siap amin, belum tahu semoga apa. Betul kan? Kan semoga sehat walafiat, amin, betul kan? Kalau semoganya buruk gimana? Ya jangan diaminin. Tapi kita ini begitu ada semoga nggak dengerin lagi, amin. Oh, bahaya itu. Nanti itu dimanfaatkan oleh sebagian orang gitu nanti. Nah ini teman-teman, acungkan tangan yang datang dari luar Jakarta. Luar Jakarta. Siap, terima kasih. Acungkan tangan yang datang dari Jawa Barat. Siap. Acungkan tangan yang datang dari Sumatera. Siap. Acungkan tangan yang datang dari Kalimantan. Acungkan tangan yang datang dari Sulawesi. Acungkan tangan yang datang dari Kepulauan Maluku. Acungkan tangan yang datang dari Kepulauan Nusa Tenggara. Acungkan tangan yang datang dari seluruh wilayah Papua. Tepuk tangan buat semuanya.
Saudara sekalian, kita berkumpul di sini menjadi satu karena Indonesia. Kalau kita perhatikan, kita melewati beberapa kali proses menjadi Indonesia ini. Pertama adalah ketika gagasan Indonesia muncul. Indonesia itu adalah sebuah konsep akademik yang kemudian berkembang menjadi konsep politik. Ketika kita memutuskan sebagai bangsa untuk atau membentuk sebuah gagasan bangsa, kita menyepakati di tahun 1928 3 hal yang amat penting. Apa saja itu? Kita menyatakan satu bangsa Indonesia. Yang kedua, satu tanah air Indonesia. Yang ketiga, satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bukan satu bahasa ya, satu bahasa persatuan. Ini adalah peristiwa penting di mana yang tadi berasal dari berbagai wilayah menyepakati untuk menjadi satu kesatuan bangsa. Itu imajinasi, itu gagasan, itu pikiran. Ini dahsyat. Belum ada negara, kita sudah menyepakati bahasa persatuan bahasa Indonesia. Belum ada negara. Di banyak tempat harus ada negara baru menyepakati bahasa bersama. Kita satu bahasa. Konsekuensinya apa? Kelas kader gerakan rakyat diselenggarakan tanpa perlu penterjemah. Nah, perlu penterjemah di sini. Coba kalau dulu tidak ada kesepakatan, apa yang terjadi hari ini? Ada yang bicara bahasa Sunda, ada yang bicara bahasa Jawa, ada yang bicara bahasa Bugis, ada yang bicara bahasa Manado, betul tidak teman-teman? Lalu di belakang sana ada penterjemah yang semuanya mendengarkan kita bicara. Kita sekarang nggak menganggap itu penting, nggak menganggap itu relevan. Seakan-akan itu biasa. Kenapa? Ya karena kita semua sudah bisa bicara Indonesia. Dulu tak bisa bicara Indonesia. Di Senen, dalam catatan sejarah, Pasar Senen itu, tahun 30-an, penuh dengan kursus bahasa. Bahasa apa? Indonesia. Orang datang dari mana-mana datang ke Jakarta untuk kursus bahasa Indonesia. Yang dari Jawa, ya bisanya bahasa Jawa. Sultan Takdir Ali Sabana itu menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia. Ini menggambarkan bahwa gagasan itu ditumbuhkan dengan kesepakatan anak-anak muda, lalu kesepakatan itu ditaati oleh semuanya, lalu berbondong-bondong. Ciri menjadi orang Indonesia apa? Bila bisa berbicara bahasa Indonesia. Di situ kemudian jadi Indonesia. Dan itu dahsyatnya Indonesia. Apa yang terjadi? Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa setempat. Bahasa setempatnya ratusan pula. Dan apa yang terjadi? Tidak pernah ada konflik bahwa ya saya berasal dari Jogja, saya berasal dari Bandung, saya berasal dari Manado, dan saya Indonesia. Gak ada masalah, itu jadi satu. Ini sebuah terobosan jenius yang setelah membuat Indonesia seperti memiliki lem. Lem itu apa? Perekat. Perekatnya apa? Bahasa. Bahasa menjadi perekat pertama. Dan akibat ada bahasa Indonesia itulah pertemuan-pertemuan, publikasi-publikasi menggunakan bahasa yang sama. Uniknya teman-teman, saya ingin garis bawah ini, dan ini menjadi pesan bagi kita semua. Ada kebesaran hati dari kelompok pengguna bahasa yang besar, di mana bahasanya tidak dipaksakan sebagai bahasa persatuan. Apa kelompok bahasa yang besar? Bahasa Jawa,
bahasa Sunda. Betul tidak teman? Bisa tidak mereka memaksakan? Bisa, kalau mau bisa. Tapi tidak, ini pelajaran penting untuk gerakan rakyat. Bahwa kerukunan terjadi karena kerelaan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan-kepentingan kecil yang ada di sekitarnya. Ada kepentingan bersama. Masing-masing menyadari plus minusnya. Kita sedang membutuhkan satu perekat yang membuat kita punya perasaan setara, punya perasaan bersama. Sementara ada bahasa-bahasa yang memang ada stratifikasi dalam bahasa itu. Sehingga untuk sebagai bahasa bersama, kompatibilitasnya dipandang tidak tepat. Itulah kedewasaan. Saya sering membayangkan bagaimana rasanya Jong Java pulang dari Kongres Pemuda sampai ke kampung halamannya ditanyai sama orang-orang tua di kampungnya. Pertanyaannya, kenapa tidak diperjuangkan bahasa kita jadi bahasa bersama? Apa jawabannya coba? Inilah yang saya maksud tadi dengan kematangan. Jadi ini yang satu, yang pertama. Menjadi satu bangsa. Dikerjakan di tahun 1928. Satu bangsa Indonesia. Yang kedua, kita kemudian tahun 45 menjadi satu negara. Negara Indonesia, 1945. Proses menuju ke sana digagas oleh kaum terdidik, kaum cendekia, mereka yang melek dengan literatur negara modern, yang paham tentang tata negara, paham tentang sosiologi bagi rakyatnya, paham tentang perubahan zaman yang sedang terjadi. Saudara-saudara sekalian, bila saudara-saudara membaca notulensi perdebatan BPU PKI dan membaca tulisan-tulisan para perintis kemerdekaan, di situ akan terlihat betapa mendalamnya gagasan dan pikiran di balik satu kata kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata mengusir penjajahan, bukan sama sekali. Di situ begitu banyak pikiran tentang perubahan yang harus terjadi di bangsa kita. Jadi untuk terjadinya itu diperlukan kemerdekaan. Dan pikiran-pikiran ini saudara sekalian ada di semua aspek dan setiap tokohnya. Yang paling banyak disebut adalah nama Bung Karno, nama Bung Hatta, nama Bung Sahrir. Betul tidak teman-teman? Tapi coba lihat, Anda lihat yang namanya Ki Hajar Dewantoro. Pikiran-pikirannya, kita taunya Ki Hajar Dewantoro itu Tutwuri Handayani teman-teman. Betul ya? Karena lambangnya di mana-mana Tutwuri Handayani. Ada dua buku besar, Gagasan Pendidikan dan Gagasan Kebudayaan untuk bangsa Indonesia. Ditulis di tahun 30-an, 40-an. Dan kalau ada yang membaca tulisan Ki Hajar Dewantoro sekarang, ditulis tahun 30-an tentang konsep pendidikan bagi bangsa kita, lalu melihat yang dikerjakan di Finlandia seperti sama. Dan kita akan terbengong-bengong, bisa Ki Hajar Dewantoro sudah memikirkan ini tahun 30-an. Dan kemudian lihat di Eropa Utara, di Skandinavia, konsep yang sama itu dijalankan teman-teman. Di negeri ini tak dibaca konsepnya, apalagi dilaksanakan. Saya pernah tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya masuk kementerian, di hari pertama saya masuk, saya tanya, udah ada yang baca belum buku Ki Hajar Dewantoro? Dan ternyata di kementerian itu pada tidak ada yang baca. Jadi saya salah satu hal pertama yang saya lakukan adalah saya beli buku Ki Hajar Dewantoro, minta kementerian beli, diberikan kepada semua pejabat yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan supaya semua baca apa yang ditulis Ki Hajar Dewantoro di tahun 1930-an. Karena yang kita baca Tutwuri Handayani, tapi pikiran besarnya. Dan ketika kita pesan ke taman siswa di Jogja, taman siswanya kehabisan stok. Saking sudah tidak pernah ada yang cari lagi dan beli lagi. Ini ilustrasi teman-teman, bahwa yang disebut sebagai fase perjuangan menuju 1945, itu bukan semata-mata orang berbondong-bondong, yuk kita rampas
kemerdekaan dari Belanda, dari Jepang, bukan. Ini hasil pergolakan pemikiran begitu banyak pribadi-pribadi di sana. Dan pribadi-pribadi itu memunculkan pikirannya dalam bahasa Indonesia, dalam dokumen tertulis, di dalam pidato-pidato. Karena itu kalau menyaksikan itu semua, tidak ada bangsa yang tidak terpesona melihat perjuangan intelektual Indonesia menuju kemerdekaan. Tidak ada yang tidak terpesona. Kalau Anda perhatikan, proses itu penuh dengan gagasan. Karena itu, ketika Indonesia merdeka pula, teman-teman baca pembukaan itu, kita akan kagum betapa pikiran-pikiran besar itu muncul dalam satu halaman yang padat. Kalau bahasa sekarang daging semua itu isinya. Dan dagingnya nggak pakai lemak di situ. Tidak ada kata-kata tak bermanfaat yang muncul di situ. Setiap kata-kata di situ penuh dengan makna. Kadang-kadang kalau kita baca itu kan kita lihat mana ini, where is the meat, gitu. Mana dagingnya nih, kok tulang semua. Kalau ini daging semua dan tanpa lemak. Ini menggambarkan teman-teman menuju satu negara sebagai sebuah perjuangan bangsa yang solid. Nah, ini satu yang kedua, Indonesia menjadi satu negara. Apakah selesai perjuangan kita dengan satu negara? Tidak. Kenapa tidak? Karena pada fase itu kita masih terpisah-pisah dengan gagasan federasi sebagai kompromi dengan mantan kolonial Belanda. Lalu muncul mosi Natsir untuk menjadikan Indonesia sebagai negara, kembali konsep negara kesah. Ini satu yang ketiga. Satu bangsa, satu negara, satu kesatuan. Tapi pada saat itu masih ada satu lagi yang belum. Antar pulau dibatasi, dipisahkan oleh air, oleh laut. Yang lautnya itu dianggap sebagai wilayah internasional. Coba Anda bayangkan, Laut Jawa, isinya kapal-kapal internasional, kapal perang internasional, dan itu bukan wilayah Indonesia. Selat Makassar, itu wilayah internasional. Selat Sunda, wilayah internasional. Semua wilayah internasional. Jadi yang disebut wilayah Indonesia cuma tanahnya saja. Sementara kita kemarin bicaranya tanah air. Ini peristiwanya saya dengar anekdotal. Para sejarawan mungkin bisa memverifikasi. Bung Karno berada di Cirebon. Ada yang di Cirebon nggak di sini nih? Ada Cirebon. Tadi di depan saya dengar ada Cirebon. Bung Karno datang ke Cirebon bersama dengan Juanda. Bersama dengan rombongan tentunya, pada saat itu melihat ada kapal-kapal asing yang berada di sekitar pelabuhan Cirebon. Lalu tanya, ini banyak sekali kapal-kapal asing. Ya memang ini wilayahnya kan wilayah asing. Muncul kesadaran baru bahwa ini PR. Bukan tidak tahu, tapi muncul pemantik. Iya ya, ini harus kita bereskan. Dan kemudian muncul deklarasi Juanda 1957. 1957 deklarasi Juanda mengatakan bahwa seluruh wilayah air yang berada di dalam dan di antara pulau-pulau adalah wilayah Indonesia. Kita menyebutnya wawasan Nusantara. Kita klaim itu. Seluruh air itu berada di wilayah Indonesia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mengklaim itu, dunia tidak mengakui. Dunia bilang, sorry ya gitu. Kami tetap lewat di situ. Kami tetap lewat di situ. Nggak diakui. Apa yang terjadi? Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan itu dari mulai tahun 57 dan perjuangan itu berakhir tahun 82. 25 tahun memperjuangkan di kawasan diplomasi internasional
memastikan bahwa wilayah air adalah bagian dari kita. Dan akhirnya tahun 1982 keluar kesepakatan United Nations Convention Law of the Sea, UNCLOS, dan mengatakan dunia mengakui bahwa kawasan perairan di dalam wilayah Indonesia menjadi milik Republik Indonesia. Teman-teman, ini adalah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu wilayah. Ini satu yang keempat. Alhamdulillah, jadi sekarang kita bisa lewat di dalam perairan kita, itu milik kita. Pertanyaan berikutnya kemudian, sesudah ini kita miliki, satu apa lagi yang ke depan harus kita miliki? Ini PR kita, ini PR gerakan rakyat, dan ini tugas kader-kader semua untuk menuntaskan satu yang berikutnya. Siap? Apa satu yang berikutnya? Satu kesejahteraan, satu kemakmuran, satu kebahagiaan. Ini PR kita hari ini. Bila kita lihat harga-harga, bila kita lihat kesempatan kerja, bila kita lihat pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan antar wilayah luar biasa dahsyat. Betul tidak teman-teman? Luar biasa dahsyat. Dan ketika itu terjadi, maka Indonesia ke depan akan memiliki tantangan menjaga keutuhan. Keutuhan ini bisa terjadi apabila ada kesetaraan. Itu sebabnya pada saat kampanye Pilpres kemarin, kita tidak berencana membangun satu kota, tapi kita berencana membangun 40 kota di seluruh Indonesia, di-upgrade posisinya. Upgrading 40 kota, supaya semua menjadi penggerak perekonomian. Bukan membangun satu kota atas nama menyelesaikan ketimpangan, sesungguhnya menciptakan ketimpangan baru. Karena yang dibikin hanya satu kota. Dan itulah yang terjadi selama berapa dekade ini. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta. Antara pesisir utara Pulau Jawa dengan pesisir selatan Pulau Jawa. Antara Pulau Jawa dengan luar pulau. Ketimpangan-ketimpangan itu tidak bisa dibiarkan. Mengapa ketimpangan ini harus diselesaikan? Ketimpangan yang nol tidak mungkin, tetapi seminim mungkin. Keadilan, kesetaraan, syarat persatuan. Saya berkali-kali mengatakan, sulit sekali kita membangun dan mempertahankan persatuan ketika ada ketimpangan. Bila ada ketimpangan, maka sulit sekali menjaga persatuan. Jangankan tingkat nasional, di dalam kampung saja, apabila terjadi ketimpangan, sulit sekali menjaga keutuhannya. Betul tidak teman-teman? Apalagi nasional. Itulah sebabnya perjuangan dari gerakan rakyat ini harus secara serius membereskan persoalan ketimpangan. Ini PR kita ke depan. Jadi buat kader semua, di kelas kader gerakan rakyat, sadari bahwa agenda Indonesia ke depan adalah Indonesia yang setara, Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang minim ketimpangan. Dan itu sebabnya simpul-simpul dan penggerak-penggerak pertumbuhan, kesejahteraan tidak boleh dibiarkan berkumpul di satu wilayah. Harus disebarkan ke seluruh wilayah. Strateginya pernah kita bahas berkali-kali. Saya usul pada teman-teman yang menjadi kader untuk membaca, untuk mereview tentang strategi ini. Kenapa teman-teman?
ini akan bisa menjelaskan kepada semua yang berminat untuk ikut bersama-sama dengan gerakan rakyat, bahwa gerakan rakyat bukan tentang satu orang, gerakan rakyat bukan tentang politik Jakarta, gerakan rakyat adalah tentang mendorong kemajuan bagi semua di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kader harus bisa menjawab untuk apa, dan ketika jawab untuk apa, untuk wilayah kita bisa mendapatkan kesempatan berkembang. Kesetaraan ini teman-teman sekalian menjadi penting sekali. Memang yang paling mudah dipotret adalah ketimpangan antar wilayah. Paling mudah dipotret. Karena ini statistiknya paling mudah. Tapi ketimpangan sesungguhnya bukan hanya itu. Ketimpangan yang terjadi adalah ketimpangan antara kota dengan desa. Ketimpangan antara yang terdidik dengan tak terdidik. Ketimpangan antara yang bekerja dengan tidak bekerja. Ketimpangan antara yang punya akses pada sumber perekonomian dengan yang tidak punya akses pada sumber perekonomian. Berbagai aspek ketimpangan ini harus diselesaikan sama-sama. Dan PR dari gerakan rakyat adalah menyadarkan semua bahwa jika Indonesia ingin maju, makmur untuk semua, maka ketimpangan harus jadi problem yang kita selesaikan, diprioritaskan. Tidak ada pilihan. Nah, kita melihat akhir-akhir ini persoalan ketimpangan tidak menjadi perhatian serius. Kenapa saya katakan begitu? Hampir semua yang mengelola negeri ini menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu penting, pertumbuhan ekonomi itu baik, tapi kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di mana bedanya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan tak berkualitas? Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan, dia adalah pertumbuhan ekonomi yang tak berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan pemerataan, dia adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indonesia ke depan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga setiap kita mengatakan ekonomi tumbuh, sambil kita mengatakan pemerataan juga terjadi. Pemerataan juga terjadi. Kenapa ini menjadi penting? Kita menyaksikan provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonominya fantastis, ketimpangan dan kemiskinannya juga fantastis. Bung Sahrin berasal dari Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan ekonominya berapa di sana tuh Bung Sahrin? Berapa? 15%. Pertumbuhan ekonomi bisa sampai 15%. Tapi ketimpangan dan kemiskinan, salah satu provinsi dengan kemiskinan paling besar. Di banyak tempat di Indonesia kita sering menemukan pertumbuhan ekonomi tanpa ada pemerataan. Teman-teman sekalian, ini bukan yang dicita-citakan, ini bukan yang dibayangkan, ini bukan yang dijanjikan ketika para perintis kemerdekaan memikirkan Indonesia di masa lalu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana kita membangun negara untuk semua golongan. Membangun negara yang memberikan keadilan sosial. Membangun negara yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Itu sebabnya saya sampaikan di awal. Gagasan Indonesia bukan sekedar sekelompok orang mau merebut kekuasaan dari kolonial, tapi tentang gagasan Indonesia yang masyarakatnya merasakan keadilan, merasakan kemakmuran, merasakan kemajuan. Ini yang harus kita kembalikan. Jadi tugas
dari gerakan rakyat ini besar. Tugas dari gerakan rakyat ini mulia. Dan tugasnya melampaui sekedar angka-angka statistik di dalam persoalan politik. Tapi bagaimana mendorong perubahan ini, merubah mindset yang ada pada bangsa kita. PR kita tidak sederhana, teman-teman sekalian. Tetapi kami yakin kita semua punya staminanya. Gerakan rakyat ini penuh dengan semangat gotong royong. Hadir di sini pun gotong royong. Betul tidak teman-teman? Betul. Gotong royong, kita iuran, kita kerja bersama, kita lakukan sama-sama. Masing-masing bawa bekalnya. Modalnya beda-beda. Ada yang modal gagasan, ada yang modalnya jaringan, ada yang modalnya finansial. Macam-macam modal, kumpulin. Tidak bisa disamakan modalnya, beda-beda modalnya, kumpul, lalu menjadi sebuah kekuatan. Nah ini teman-teman sekalian, ke depan kekuatan, keikhlasan, kerukunan, semangat gotong royong ini harus dijaga. Yang paling banyak terjadi di negeri ini adalah sulitnya menjaga orang baik bekerja bersama terus-menerus. Mereka-mereka yang niatnya koruptif, yang manipulatif, selalu mudah bekerja sama. Cukup samanya 20% bisa akur. Tapi yang orang dengan niat baik, keinginan baik, gagasan baik, seakan-akan samanya harus 100% baru akur. Kalau ada samanya 80% sulit akur, bedanya 20%. Tapi yang niatnya koruptif, yang niatnya manipulatif, samanya 20% akur. Sama 20%. Gerakan rakyat harus rukun, harus bisa menjangkau semua, harus bisa bersahabat dengan semua. Dan yang bekerja di dalam mewujudkan cita-cita ini bukan sendirian. Teman-teman sekalian, bila kita tengok perjuangan selama 3 tahun terakhir, ada banyak yang terlibat. Ada banyak yang ikut serta. Sebagian besar dari mereka belum pernah bersapa dengan gerakan rakyat. Banyak yang belum bersapa. Karena itu bagi seluruh yang hari ini bergabung, sapa semua, ajak semua, sopan dengan semua, rendah hati dengan semua, dan jangan pernah mengklaim kami yang paling benar, kami yang paling tepat. Ajak semua dalam gerakan perubahan untuk Indonesia yang adil makmur. Kita meneruskan, banyak yang belum tersapa, dan itulah tugas kita, tugas semuanya. Supaya apa? Seperti juga saat gagasan Indonesia ini muncul, dia menawarkan gagasan, tapi juga dengan kerendah hatian. Dengan kerendah hatian. Teman-teman, kalau kita ingat-ingat ya, lihat posisi mereka. Yang nama-nama besar yang ada di BPUPKI, nama-nama besar yang ada di dalam daftar perintis kemerdekaan, itu mereka latar belakangnya orang-orang sekolahan. Rakyatnya buta huruf. Tetapi mereka tidak pernah menempatkan dan mengirimkan pesan yang merendahkan rakyatnya, yang menyepelekan rakyatnya, tidak pernah. Semuanya dengan pesan yang menggugah, semuanya dengan pesan yang menyanjung. Mungkin teman-teman pernah dengar, saya berkali-kali berikan cerita tentang Bung Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda. Lalu apa? Saya akan apa? Beri 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Pertanyaan, Indonesia lagi buta huruf waktu itu. 95% penduduk buta huruf. Jadi kalau ada 10 pemuda yang buta huruf berapa persen kira-kira? 9. Jadi kalau kumpulin 10 pemuda, 9 buta huruf. Kira-kira dari 9 pemuda buta huruf, guncangan apa yang bisa diberikan untuk dunia?
Coba teman-teman. Tapi Bung Karno tidak pernah bilang, saudara-saudara semua 95% buta huruf, berat betul berjuang dengan saudara-saudara sekalian. Apa yang kita bisa kerjakan dengan masyarakat yang masih buta huruf? Nah. Dia kirim suntikan pesan-pesan yang mengajak, menggugah. Tidak pesan-pesan yang menganggap kami superior dan Anda inferior. Gerakan rakyat, kirimkan pesan-pesan yang setara. Kirimkan pesan-pesan yang mengajak. Kirimkan pesan-pesan yang rendah hati. Bukan pesan-pesan, nih kami, Anda di mana? Bukan, ajak semua. Dan itu menurut saya salah satu kekuatan mengapa di masa-masa awal pendirian Republik ini mereka bisa berkeliling, bisa mengirimkan pesan. Ada yang menarik lagi, semua menjalankan dengan integritas. Integritas. Tidak ada yang pernah menganggap pimpinan-pimpinannya ini sedang ngejar proyek. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh kita merdeka karena mau menangin tender. Nggak pernah. Mau merdeka karena mau mengambil APBN. Nggak pernah. Nggak pernah itu semua. Tidak ada gagasan di rakyat tentang mereka, para pendiri ini, sebagai orang-orang yang ingin mengambil kebermanfaatan pribadi. Integritas mereka tunjukkan. Saya berharap kader-kader gerakan rakyat menjaga integritas. Jaga integritas itu. Supaya pesan jadi kredibel. Pesan jadi diakui, pesan dijalankan. Kenapa? Karena ada integritas di dalamnya. Jadi teman-teman sekalian, PR di depan kita itu besar, tapi bukan berat. Iya besar, tapi bukan berat. Besar kecil ada ukurannya, berat ringan soal perasaan. Bila kita pandang ini sebagai sesuatu yang kita sukai, perjuangan ini kita jalani dengan rasa sukacita, maka yang besar akan terasa ringan. Bila dikerjakan dengan keikhlasan, maka tantangan apapun akan dihadapi dengan lapang dada. Dan inilah yang kemudian jadi bekal ke depan. Jadi buat teman-teman semua, para kader, saya menitipkan pesan PR Indonesia ke depan. Satu, kesejahteraan. Ini PR kita. Yang kedua, bersama-sama, gotong royong, rendah hati, jangkau semua, kirimkan pesan dengan ditopang integritas. Dan semangat kerukunan, semangat gotong royong terus dipegang bersama. Ini sebagai pengantar dari saya, silakan Bung Moderator untuk mimpin kalau ada yang mau bertanya, nanti kita bisa dialog sudah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah buat Abah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Boleh Bapak? Silakan, boleh dibantu mic-nya.